Selamat malam, dengan saya Devita Kusuma. Saya akan melakukan presentasi untuk UTS Pemrograman Web 2 dengan topik inventory dengan dosen pengampu Pak Riyad Sahara. Kita akan membahas pertama inventory management system, lalu flowchart, terakhir source link dan source code. Inventory management system merupakan suatu sistem manajemen persediaan yang digunakan untuk mengontrol, mengelola, dan memantau persediaan suatu bisnis. Sistem ini membantu bisnis dalam mengoptimalkan kegiatan pengadaan, pengolahan, dan pengiriman barang. Inventory management system memiliki jenis diantaranya adalah sistem pengolahan manual, sistem komputerisasi, dan sistem teknologi RFID atau Radio Frequency Identification. Nah, komponen dalam inventory management system yaitu pertama software memproses data persediaan dan membantu pengambilan keputusan bisnis. Hardware untuk menyimpan dan mengakses data persediaan. Biasanya berupa barcode scanner, komputer, printer, dan perangkat mobile. Terakhir ada database, menyimpan data persediaan, transaksi, dan laporan bisnis. Biasanya terintegrasi dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk voucher, pertama kita registration itu dari start, member registration, lalu input information, divalidasi. Kalau validasinya error, kita akan kembali ke error message dan ke member registration. Kalau misalnya formnya telah tervalidasi, kita akan save to database, lalu kembali lagi ke start. Untuk insert, kita mulai dari start, lalu insert, input data, lalu validasi form. Nah, kalau misalnya tervalidasi, akan dilanjutkan ke save to database. Kalau dari validasinya ini no, ataupun dari save-nya itu no, kita akan kembali ke error message dan kembali ke insert. Untuk update, kita mulai dari start, update, input data, validasi form, dan kalau misalnya tervalidasi akan dilanjutkan ke save to database. Apabila dari validasinya tidak bisa atau tidak dapat save ke database, kembali lagi ke error message, lalu akan ditampilkan kembali ke update. Nah, untuk delete, kita mulai dari start, delete, konfirmasi, lalu yes untuk save ke database, lalu kembali ke start. Kalau kita dari konfirmasi no, kita kembali lagi ke start. Nah, kalau save ke database-nya juga tidak bisa atau error, maka akan ditampilkan error message, kembali ke delete. Untuk search, kita mulai dari start, search, input data to search, validasi form. Kalau tidak, kita kembali ke error message, dan kalau tervalidasi, kita akan search in database. Lalu akan dicek hasilnya, kalau ada akan display result. Dan kalau misalnya tidak ada hasilnya, akan ditampilkan not found. Lalu logout, kita start, logout, konfirmasi. Kalau tidak logout, kembali lagi ke start. Dan kalau yes, kita akan clear session, login screen, lalu kembali ke start. Berikut source code-nya, saya akan share review dari webnya. Yang berikut, memasukkan link. Di sini ada data admin, data petugas, data supplier, data barang, dan data barang uang. Kita pada topik hari ini kita akan ke data barang tambah data. Pertama kita masukkan misalnya kode barangnya ini. Itu ada. Ya. Iya, Pak. 20. Oke. Bisa beli. Nah, di sini kita punya, ini adalah beberapa data dummy yang telah saya input sebelumnya. Pada minyak goreng, beras, dan tepung terigu. Di sini ada stok yang telah input, 1 kilogram. Untuk misalnya nih, kita mau menghapus salah satu dari ini, misalnya saya mau menghapus hitungan tadi, kita klik hapus, dan
Nah, untuk pemakaian atau di saya tuh data barang keluar, ya, pilih ajuannya. Nah, ajuan ini harus kita input dari user petugas. Jadi petugas harus membuat ajuannya dulu agar barang ini dapat keluar atau dikurangi dari stoknya. Ini untuk perangkat kedua tiga masalahnya. Kita coba refresh. Nah, oke. Ini adalah dashboard dari petugasnya. Di sini stok hasil dikeluarkan dan yang tadi juga presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf dan pastinya banyak salahnya sih karena aplikasi ini masih harus banyak disempurnakan. Dan terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. I wish you have a nice day.